Halo anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Kali ini kita ingin melanjutkan materi sebelumnya di mana kita sudah belajar mengenai konsep atom ya pada listrik statis. Bahwa kemarin kita sudah belajar bahwa atom itu memiliki dua bagian ya, bagian inti atom dan kulit atom. Nah, kalau di inti atom itu ada proton dan neutron, dan pada kulit atom ada elektron ya. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi hukum Coulomb. Lihat ya, hukum Coulomb itu kira-kira seperti ini ya. Itu ada muatan. Nah, kalau yang positif didekatkan, dia pasti akan menjauh ya. Kalau sesama muatan positif didekatkan, dia akan menjauh. Tetapi nanti kalau misalnya dia positif ke negatif didekatkan, dia akan mendekat. Nah, ketika didekatkan dua buah muatan ya, akan membentuk sebuah jarak ya. Pada gambar perhatikan jarak itu R ya. Nah, di situ ada F. Nah, mereka muatan ini kan bisa bergerak pasti karena ada gaya ya. Itu ada F di situ. F itulah gaya. Q itu jumlah muatannya, nanti nilai muatannya, maksudnya nilainya berapa kolom seperti itu ya. Nah, R itu adalah jarak antara kedua buah muatan kolom. Jadi bisa dipahami ya nak ya. Oke. Ini kalau misalnya dia beda muatan didekatkan seperti ini, mendekat dia ya, maka nanti ada gaya F, gaya kolomnya yang membuat mereka mendekat, dan pasti ada R-nya, jarak antara kedua muatan, dan nilai muatannya pada Q1 dan Q2 ya. Oke, lihat di sini ada rumusnya, masuk kita. Nah, gaya kolom itu merupakan besar gaya tarik atau tolak menolak antara muatan sebanding antara kedua buah muatan atau lebih ya, yang sebanding, nilainya yang sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Atau kalau secara matematikanya dituliskan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. F itu adalah gaya kolom ya, K itu adalah ketetapannya. Ini sudah ada ketetapan kolomnya nak ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini nggak bisa kamu ganti, sudah ketetapan. Sama kayak gravitasi bumi, ketetapannya 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Nah, jadi Q itu muatan, R itu jarak ya. Jadi rumusnya F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, seperti itu ya. Oke, kita lihat ini contohnya ya. Kamu lihat ya, ini langsung saya kasih contoh soal. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikro. Masih ingat ya, ini mikro ya, nak. 3 mikrokolom dan min 2 mikrokolom. Berarti oke, ini agak sensitif layarnya, saya mundurkan lagi. Oke, 3 mikrokolom dan min 2 mikrokolom. Jadi ingat waktu kelas 7 mikro adalah 10 pangkat minus 6. Berarti kalau dibilang 3 mikrokolom adalah 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Oke ya. Berarti min 2 mikrokolom berarti artinya min 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ya, yang terpisah sejauh 1 cm. Bila ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, berapakah besar gaya tarik antar kedua muatan? Nah, maka kita bikin ya, kita itu langsung kita masukkan ke F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 ya, Q nya kita masukkan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, kali Q2 nya dimasukkan 2 kali 10 pangkat min 6 per itu 0,01 meter. Karena gini nak, R itu jarak satuannya meter ya, di soal itu 1 cm, maka ubah dulu dia ke meter. Nah, kalau 1 cm diubah ke meter kan adalah 0,01 meter. Nah, rumusnya adalah R kuadrat, maka 0,01 meter di kuadrat, seperti itu ya. Maka secara matematikanya nanti menghasilkanlah dia sampai ke bawah. Kamu perhatikan nanti 540 Newton. Kamu boleh hitungnya, kamu pastikan. Nah, di situ kamu matikan semuanya. Meter kuadratnya mati ke meter kuadrat di bawah, kolom kuadrat mati di kolom di atas dengan kolomnya. Q1 dan Q2 kan sama-sama kolom tuh. Sementara satuan K kan ada kolom kuadrat. Nanti dia mati di situ. Ya. Oke, maka hasilnya 540 Newton. Ini secara matematikanya kamu bisa lihat. Oke.
Kemudian masuk kita ke medan listrik ya. Medan listrik itu merupakan ruangan di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Contoh misalnya tadi kan ada satu muatan positif, baru satu muatan negatif didekatkan. Kalau misalnya mereka didekatkan kan ada tarik menarik. Nah, di sekitar ruangan, di sekitar muatan itu masih ada gaya listrik, itulah disebut sebagai medan listrik. Ya. Oke, kemudian ini konsepnya. Benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar ya, itu Q kecil, yang benda ujinya Q kecil, benda bermuatan listriknya Q besar. Maka benda uji itu mendapat gaya. Maka tempat di mana benda uji berada dalam medan listrik, benda bermuatan Q. Ya, itu dia maksudnya ya. Jadi ini ada Q besar. Ini saya nggak bisa sentuh layarnya. Nah, kalau saya sentuh ini dia next dia slide berikutnya ya. Q kecil ya, maka itu ada E itu lambang medan listrik. Ini kan Q besar, ini tadi benda bermuatan, ini benda bermuatan listriknya tadi, baru dikasihlah benda uji yang Q kecil ini kan. Nah, didekatkanlah ke Q besar. Nah, rupanya di sekitar Q dan Q besar ini ada E besar itu adalah medan listrik. Jadi medan listrik itu adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, seperti itu dia. Oke, jadi seperti ini dia. Nah, jadi ada. Oke ya. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya juga semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya semakin kecil ya. Jadi kalau Q kecil itu semakin didekatkan ke Q besar, E-nya makin besar. Tetapi ketika Q kecil didekatkan ke Q besar, maka E-nya semakin kecil. Begitu prinsipnya kuat medan listrik ya. Jadi ya tergantunglah posisi jarak dari muatan uji terhadap muatan yang sesungguhnya, seperti itu ya. Oke. Kemudian ini kita lanjutkan garis-garis gaya listrik. Nah, lihat itu garis-garis gaya listrik itu merupakan gambaran daripada medan listrik ya. Jadi ini ada suatu benda bermuatan. Nah, di sekitarnya itu ada kan tadi ada medan listrik ya. Nah, ini coba kita gambarkan ya. Lihat gambar yang pertama, arah gaya garis listrik muatan positif. Nah, gambar pertama ini adalah dia kalau bendanya muatan positif. Jadi garis gayanya itu keluar. Keluar itu bisa kamu lihat dari tanda panahnya meninggalkan muatan. Nampak ya di gambar ya, Nak ya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu negatif. Nah, kalau negatif itu menuju ke muatan. Itu kamu lihat dari tanda panahnya menuju muatan, masuk ke muatan. Jadi kalau ditanya arah garis gaya listrik pada muatan positif itu keluar. Kalau garis gaya listrik pada muatan elektron atau negatif itu menuju muatan ya. Jadi jangan sampai salah di tanda panahnya. Oke. Ini kita lanjut. Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Nah, itu kan tadi Bu jelaskan satu-satu muatannya. Nah, bagaimana kalau dua buah muatan yang didekatkan? Itu tadi yang sebelah kiri itu muatan positif, yang sebelah kanan itu adalah negatif. Jadi gampang saja tinggal memadukan daripada konsep garis gayanya. Jadi kalau kamu gambarkan nanti dari muatan positifnya, gambarlah panahnya keluar seperti pada gambar itu ya. Oke, baru nanti dari garis gaya kan keluar dia bikinlah gambar menuju ke muatan negatif. Di sini dia, coba saya sentuh ya. Ini ya, ini dari positif. Oke, nah kalau yang ke negatif itu kan masuk panahnya ke dalam, karena di awal tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kalau pada elektron garis gaya listriknya tanda panahnya menuju muatan. Jangan sampai salah ya. Oke, nah ini kalau misalnya dia sama-sama muatan yang sama. Oke lah, karena warna merah tadi itu muatan positif. Nah, bagaimana kalau muatan positif didekatkan? Nah, menjauh dia ya, menjauh, tidak ada perpaduan. Beda tadi ketika positif dan negatif. Begitu juga nanti ketika negatif dan negatif didekatkan ya, kan mereka kan akan tolak menolak, maka garis gayanya juga akan sama-sama masuk. Tidak ada pertemuan. Jadi nggak ada persinggungan nanti ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi ada keterangannya ya. Kuat medan listrik ya. Ini kuat medan listrik. Ini tadi saya sudah jelaskan ya.
Ini ada R-nya. Nah, ini kita mau bikin rumusnya ya. Jadi tadi sudah Ibu bilang ada satu muatan Q, baru dikasih dia muatan uji Q kecil. Kalau Q kecil itu semakin dekat ke Q besar, maka E-nya semakin besar. Tapi kalau misalnya Q kecilnya muatan ujinya jauh, semakin dijauhkan dari muatan yang sesungguhnya, maka kuat medan listriknya juga semakin kecil ya. Maka rumusnya adalah E sama dengan F per Q. Nah, F itu dapat dari mana? Saya sudah bilang dari tadi, ketika ada kita bekerja pada dua buah muatan ya. Kalau ada dua buah muatan atau lebih yang kita kerjakan dalam satu bidang, dia akan menimbulkan gaya. Maka itu ada rumusnya F di situ. E itu kuat medan listrik, F itu adalah gaya kolomnya atau gaya listriknya boleh, Q kecilnya adalah muatannya. Ya. Oke, maka E-nya itu kan, jadi kalau kamu lihat nih, nah, kalau misalnya kita mau perluas E sama dengan F per Q, masukkan rumus F. E sama dengan K ya, Q kan gitu ya, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini kan ada Q-nya dari rumus E-nya. Jadi akhirnya kita matikan Q, mati ke Q, tinggallah dia K kali Q per R kuadrat. Seperti itu ya nak ya. Kita lanjut. Ini ada keterangannya. E medan listrik, satuannya Newton per kolom. Q muatan benda kolom. Q kecil itu muatan uji juga kolom. R itu jarak dari benda ya, benda yang bermuatan maksudnya ya. Kemudian F itu gaya listrik. Gaya listrik sama dengan gaya kolom ya nak. Oke, induksi listrik. Ya, ini peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Nah, ini langsung saya kasih gambarnya ya. Oke, nah yang muatan negatifnya mendekat ke positif, nampak di gambar ya pergerakannya. Tadi ini kan di atas netral, rupanya didekatkan nih muatan positif. Kan kalau positif ke positif kan pasti menjauh dia, tetapi yang negatifnya akan mendekat ke positif. Nah, jadi salah satu pemberian listrik pada suatu benda itu dengan cara induksi. Induksi artinya mendekatkan. Kalau yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, menggosokkan, dengan cara menggosokkan ya. Nah, ini dengan cara mendekatkan. Oke. Lihat ini muatan listrik pada benda dengan induksi ya. Ini netral tadi ya. Lihat ini ada bumi. Nah, ini nanti kalau pada petir kenapa bisa grounding ya, teknik grounding nanti Ibu jelaskan pada materi berikutnya. Kenapa bisa penangkal petir itu bisa bekerja dalam menangkal petir seperti itu. Biasanya penangkal petir ini kan ada dibuat di gedung-gedung ya, paling atas gedungnya. Ini nanti saya jelaskan seperti itu. Oke. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan jadi bermuatan positif. Seperti itu ya. Oke, ini kalau dia muatan negatif. Berarti benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif, maka dia akan bermuatan positif. Nah, sama yang kayak sebelumnya ya. Tergantunglah nak, benda apa yang didekatkan, muatan apa, seperti itu ya. Nah, kesimpulan, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Sudah pasti. Ya, sudah pasti. Makanya kalau mau menginduksi suatu benda itu harus kasih muatan yang berbeda. Seperti itu. Oke, kita sampai di slide terakhir. Mudah-mudahan kamu mengerti dengan penjelasan Ibu ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan kamu boleh tanya di classroom atau boleh melalui WA. Ya, jangan sungkan bertanya ya. Tetap semangat belajar ya. Kamu simak videonya benar-benar. Dan untuk minggu depan kamu akan ujian mid semester. Mohon dipersiapkan sampai di hukum Mendel ya. Ujian mid semester itu sampai hukum Mendel. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita lanjutkan nanti setelah mid. Tetap semangat dan sampai jumpa.